Diduga akta otentik palsu dibuat atau dicatat oleh Notaris Dadang Kusbudi Wicaksono, menimbulkan konflik dualisme yayasan membuatnya ditetapkan sebagai terdakwa guna diadili. Proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yaitu Dedi Arisandi, menghadirkan pegawai dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Dalam keterangannya, sebagai saksi, Ahmad Syahroni membenarkan adanya dualisme yayasan. Sesuai data dari Dinas Pendidikan, Ahmad Syahroni menyebut, Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya mengajukan izin operasional ke Dinas Pendidikan Provinsi Jatim pada tahun 2015 dan berakhir 2017. Ahmad Syahroni mengaku, sebelum diterbitkan izin Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya, sebelumnya sudah ada pengajuan izin operasional yaitu Yayasan Pendidikan Dorowati. Izin operasional atas nama Yayasan Pendidikan SMP Dorowati dengan akreditasi B berlaku sampai 2015, terang saksi. Dasar diterbitkan izin operasional Yayasan Pendidikan SMP Dorowati berdasarkan Akta Nomor 10 Tahun 2003 atas nama Ketua Yayasan Abdullah Sattar Majid. Mengenai keterangan Ahmad Syahroni, Yayasan Pendidikan Dorowati yang memiliki Akta Nomor 10 Tahun 2003 dan lebih dulu memiliki izin operasional hingga 2015, lantas mengapa ada pengajuan Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya di tahun 2015? Gara-gara pengajuan Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya inilah, menimbulkan dualisme yayasan sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jatim membekukan dualisme yayasan tersebut. Secara fakta di persidangan, jaksa telah mengurai bahwa Yayasan Pendidikan Dorowati lebih dulu memiliki Akta Nomor 10 Tahun 2003. Kini, tinggal jaksa menggali apa motif pengajuan izin operasional Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya di tahun 2015. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan secara aktual fakta di persidangan. Inti dari sumpah yang saudara ucapkan, pada pokoknya saudara harus memberikan keterangan yang benar. Sesuai yang dilihat, benar dan benar. Kalau mungkin saudara punya catatan lupa, bisa ya. Terkait dengan terdakwa dengan dalam perisaksi. Nanti dijawab yang ditanya saja ya. Dengan kemana-mana. Bapak pernah diperiksa oleh penyidik polisi? Pernah. Sebagai saksi? Iya. Pernah ya. Dibuatkan berita acara? Iya. Bapak tanda tangan aparat di sini? Iya. Betul ya. Keterangan yang diberikan oleh Bapak di penyidik ini sesuai yang Bapak lihat, Bapak dengar, Bapak alami? Iya. Betul ya. Tidak dikarang-karang atau ada makna? Tidak ya. Sesuai yang dengar, dilihat dan dialami ya. Silakan Pak Jaksa. Baik, terima kasih Mas Saksi. Saksi ya. Apakah benar tetap bekerja di Dinas Pendidikan Kota Surabaya? Betul. Saya sebagai kepala bidang sekolah menengah. Sebagai kepala bidang sekolah menengah. Sejak kapan Pak? Sejak 2020 awal tahun. Sejak tahun 2022. Januari 2022. Bapak pernah mendengar tentang Yayasan Pendidikan Dorowati? Bapak pernah mendengar tentang Yayasan Pendidikan Dorowati dan Pendidikan Dorowati Surabaya? Pernah. Pernah. Kapan itu? Sejak saya masuk. Sejak Saya masuk di Dinas Pendidikan. Sejak masuk di Dinas Pendidikan. Apakah pada itu pernah dari perwakilan dari Yayasan Pendidikan Dorowati maupun Yayasan Dorowati Surabaya mengajukan izin operasional pendidikan sekolah menengah? Dari yang saya tahu ada. Bapak mengenal siapa yang datang menghadap kepada atau ke kantor Dinas Pendidikan terkait izin operasional tersebut, baik dari Dorowati maupun dari Dorowati Surabaya? Tidak. Tidak. Kemudian terkait surat
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Surabaya itu tanggal 30 Desember 2015 Bapak ini. Bapak pernah melihat surat ini, Pak? Pernah. Bapak punya dokumennya? Punya. Di kantor ada. Di bawah. Di bawah. Bisa Bapak baca ya. Bulan depan belum ya. Di kertas juga. Ya sudah. Mau lanjut lagi apa belum Pak? Lanjut ya silakan. Saya dulu Pak ya. Betul itu surat keputusan Dinas Pendidikan nomor 188/10.986 dan seterusnya tahun 2015 Pak yang Bapak pernah. Ya betul. Apa yang temuan di situ? Tentang apa? Tentang izin operasional penyelenggaraan pendidikan sekolah formal SMP Dorowadi Surabaya. SMP Dorowadi Surabaya. Kapan itu diajukan Pak? Pengajuan tanggal yang jelas ini di ACC diajukan di ACC tanggal 30 Desember 2015 itu Pak ya. Tanda tangan Pak ya. Pendanaan berlaku untuk 2016 dan 2017. Itu yang mengajukan izin operasional itu dari Dorowadi atau Dorowadi Surabaya? Yayasan Dorowadi, Yayasan Pendidikan Dorowadi. Yayasan Pendidikan Dorowadi. Oke. Atas dasar apa itu? Setahu kami izin ini dikeluarkan atas dasar ajuan dari akta yayasan yang sudah ditentukan yang dilengkapi dengan SK nomor 6 yang kita kerjakan. Jadi berdasarkan akta dari yayasan sendiri dan ini ya keputusannya itu HMB ya. Ya, Akta nomor berapa kalau boleh tahu Pak? Bisa dibacakan? yang akta tanggal 29 Februari 2012 dan nomor 63 18 2011 Abu 764. Baik, saya bacakan akta HMB ya, ya. Tanggal 29 Februari 2012. Pernah baca akta ini? Itu pernah ya? Terkait pernyataan keputusan rapat dan perubahan anggaran desa Yayasan Pendidikan Dorowadi Surabaya. Jadi dasarnya itu Pak ya? Dasarnya itu pengajuan permohonan izin operasional sekolah. Selain itu juga ada SK Bank ini ya, tanggal 18 November 2011 sebagaimana tertera di surat keputusan Dinas Pendidikan itu, betul ya? Ya, betul. Seperti ini suratnya Bapak ada dokumennya? Monggo Pak sama dengan yang dihasilkan yang berdasarkan akta nomor 34 dan akta nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat oleh
Baik, saya lanjutkan ya. Itu maksud tujuannya mengajukan izin operasional itu apa Bapak ya? Ya, itu sebagai syarat untuk kelengkapan bahwa dia sebagai penyelenggara nanti melaksanakan ujian sekolah sampai tanda ijazahnya itu biar sesuai. Baik, di bagian surat kepala dinas ini, ya. Huruf C timbang ya. Apakah betul untuk proposal pengajuan izin operasional penyelenggaraan SMP Growati Surabaya di Jalan Kantor nomor 43 sampai 45 Surabaya? Betul. Ya, betul. Betul ya. Betul. Nama sekolahnya juga SMP Growati Surabaya. Iya. Betul. Ya. Ini izin operasional berlaku efektif mulai kapan sampai dengan kapan? Sejak tanggal diputuskan itu berlaku sampai berakhir 2017. 29 Desember 2017 itu kan? Ya, Nah, sebelum tanggal 30 Desember 2015, apakah ada permohonan izin operasional dari yayasan baik itu dari Growati atau Growati Surabaya sebelum SK ini terbit? Ada tidak? ada orang keluarga. Iya, sebelum ini dikeluarkan. Ada nggak izin operasional lainnya? Oh, ada. Apa yang bisa Bapak baca Pak? Jadi sebelum ini terbit ada izin operasional yang tertanggal 29 Desember 2013 itu izin perpanjangan penyelenggaraan sekolah swasta atas nama SMP Growati akreditasi B berada di kantor 4345. Ini berlaku sampai 2015. Sampai 2015 berarti ya. Nah, di situ tercantum izin operasional untuk sekolah atau pendidikan Growati ya. Ya, Sedangkan yang di SK ini 2018 ini 17 ini SMP Growati 2015 ya. Itu untuk SMP SMP Growati Surabaya. Dasar penerbitan SK yang di 2000 sampai dengan 2015 itu untuk SMP Growati itu apa? Ya, karena sebelumnya memang aduannya atas dasar akta yang harus disampaikan. Apakah di situ tercantum siapa yang mengajukan permohonan izin operasional? Nama pemohon? Belum ada enggak? Belum. Baik, tadi Bapak menyampaikan atas dasar akte ya pengajuan permohonan. Akte nomor berapa? Yang 2013 Iya. Akta yayasan nomor 10 tanggal 21 April 2013. Akte yayasan apa? Bisa diperjelas Pak? Akte untuk yayasan tidak tertulis. Iya. Jadi Tapi dasarnya atas dasar akte 10. akta nomor 10 tanggal 21 April 1993. Pernah lihat akte 4, akte 10 tanggal 21 April 93. Saya belum pernah lihat. Ya, terkait perjanjian penyerahan penggunaan tanah dengan ganti rugi. Di sini Bapak Abdullah Satar Majid ya, yang mewakili pendidikan atau yayasan pendidikan Growati. Bisa saya tunjukkan?
2017 itu apakah sudah dilakukan perpanjangan atau permohonan izin operasional kembali Pak, baik oleh Berwati maupun Berwati Surabaya? Setelah perpanjangan yang terakhir, kita tahu akhir 2017, November 2017 itu ada konflik dualisme di yayasan, maka mungkin setelah itu ada mediasi dan awal Januari 2018 ada pengajuan untuk perpanjangan hijau itu tidak dikabulkan, tidak diterbitkan dan sampai saat itu tidak ada perpanjangan izin operasional. Baik, siapa yang mengajukan permohonan izin operasional di awal tahun 2018? Namun pada intinya sampai saat ini izin tersebut baik dari Berwati maupun dari Berwati Surabaya tidak diterbitkan atau dibuka sama ya. diterbitkan. Seluruh keterangan Anda betul ya dalam bap ini? Ya. Sementara cukup. Saudara saksi, saudara tadi tidak pernah melihat terdakwa ini, saudara terdakwa. Apakah saudara saksi pernah melihat Pak Dadang ini ke spending menghadap saudara? Tidak. Tidak pernah. Apakah saudara saksi pernah menerima surat permohonan dari Pak Dadang ini untuk mengurus Yayasan Pendidikan Dorawati Surabaya? Izin operasionalnya? Saya tidak menemukan data itu, tapi seperti yang saya katakan, yang sudah diberikan 2015 dan 2019. Siap. Terima kasih. Mohon izin yang mulia untuk dicatat bahwa di sini dakwaan jaksa. Siap. Jangan menerangkan pertanyaan. Siap, terima kasih ya. Jadi yang ada di situ bisa dimasukkan dalam pikiran, ditanyakan. Siap. Saudara saksi, saya tegaskan kembali, saudara Dadang tidak pernah mengurus izin operasional Yayasan Pendidikan Dorawati Surabaya ke saudara ya? Begini, apakah pernah terdakwa ini mengurus operasional yang Dorawati? Ya, Pak. Izin saya bertugas di Dinas Pendidikan Januari 2022. Jadi otomatis saya belum bertugas di tempat itu, Pak. Yang tahun kapan ditanyakan? Apa? Siap. Mohon izin saudara saksi, saudara kan meneruskan ya, silakan kan meneruskan. Saya tahu saudara dokumen yang saudara pelajari di SPEN, apakah ada surat permohonan izin operasional untuk Yayasan Pendidikan Dorawati Surabaya yang mengatasnamakan saudara Dadang Kusbudi Wicaksono ini? Ya, tentunya dari persyaratan yang ada, maka sampai terpenuhi tentunya ada. Enggak, gini. Soal yayasannya Pak, jangan Soal yayasannya saudara saksi bukan yayasan. yang mengajukan permohonan izin operasionalnya, apakah ada notaris yang mengajukan izin operasionalnya? Tentunya ada, Pak. Sesuai dengan yang tertulis. Saudara lihat betul, jangan tentunya. Surat permohonannya, jangan lihat aktenya ya.
konteksnya mungkin ada saudara ada Ya. surat permohonan. Ya, sampai saat ini kami nggak pernah melihat. Tidak pernah melihat dan menemukan. Jadi gini saksi ya, jangan membuat kesimpulan mungkin ada perkumpulan. Tapi harus dilihat betul. Ya. Sebenarnya ada permohonan yang sudah oleh pejabat ini. Kalau saya tidak pernah lihat, tapi pernah lihat tampilannya misalnya. Ya, silakan lanjut. Terima kasih. Saudara tadi menyampaikan bahwa izin operasional Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya itu berakhir tahun 2017. Selanjutnya tidak diperpanjang itu alasannya apa, saudara? Ya, seperti yang saya sampaikan, setelah perpanjangannya habis 2017 ya, itu ada informasi terkait dualisme di yayasannya. Saudara saksi mendapat informasi itu dari siapa terkait dualisme tersebut? Ya, ada surat ajuan terkait mediasi. Apakah saudara pernah melihat surat pemberitahuan penyerahan aset yayasan dari Rasibul Arfian? Apakah pernah saudara melihat ini? Saudara saksi, izin pendidikan Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya ini kan dihentikan tahun 2017. Saudara mengatakan bahwa itu ada dualisme. Dualisme antara yayasan apa dengan yayasan apa, saudara? Yayasan Pendidikan Dorowati. Yayasan Pendidikan Dorowati dan Pendidikan Dorowati. Dorowati dan Dorowati. Yayasan Pendidikan Dorowati. Sama-sama Dorowatinya ya? Tapi namanya Yayasan Pendidikannya itu Yayasan Pendidikan Dorowati. Yang satu Pendidikan Dorowati. Sama Dorowati. Saudara saksi, saudara pernah apa tidak mendengar Yayasan Pendidikan Dorowati Jaya? Apakah saudara pernah mendengar terkait Yayasan Pendidikan Dorowati Jaya? Tidak. Apakah saudara pernah memediasi terkait dualisme sebelumnya di kantor Dispending? Pernah dengar bahwa lihat ada mediasi pada tanggal 18 Desember 2017. Mediasi antara siapa dengan siapa, saudara saksi? Lengkapnya kami tidak tahu, tapi tanggal itu ada beberapa yang berkumpul di Dinas Pendidikan terkait bagaimana musyawarah, ada beberapa yang melaporkan dan permohonan untuk izin operasional lanjutan setelah 2017. Izin operasional lanjutan, siapa yang mengajukan izin operasional lanjutan tersebut? Yang di data kami nggak tahu yang sebenarnya. Saudara saksi, selain mediasi yang dilakukan tadi yang saudara ketahui di Dispending, apakah ada lagi mediasi ke tempat lain? Ya, saya lanjutkan. Pada tanggal 3 Desember 2017, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Dorowati Jaya itu menyerahkan berita acara yang
tadi disampaikan, tapi saya belum pernah melihat. Mohon izin, saudara saksi. Apakah benar seperti yang tadi saya tunjukkan ke depan berita acaranya Dorowati Jaya ini? Ya, saya tidak tahu di berkasnya, tapi diceritakan di resume. Saudara saksi, sesuai dengan yang saudara ketahui dari dokumen-dokumen yang saudara baca, dokumen spending ya. Apakah benar izin operasional Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya ini dihentikan atau tidak diperpanjang karena ada surat dari Yayasan Pendidikan Dorowati Jaya? Ya, karena ada dualisme itu, maka kita ingin bahwa itu diselesaikan untuk izin lanjutan. Siap. Terima kasih. Baik saksi ya. Diulang ya. Siap. Terkait pengajuan izin operasional, tentunya kan ada SOP standar operasional tersebut. Bisakah Anda jelaskan bagaimana SOP ini? Ya, berdasarkan ajuan yang mengajukan di yayasan itu, aktanya dilengkapi dengan data penduduk seperti dari SK. Dan untuk syarat untuk pengajuan tersebut, apakah ditentukan siapa-siapa yang harus menghadap kepada atau ke kantor dinas pendidikan? Tidak. Tidak. Yang terpenting adalah syarat dokumen Ya. berupa akte, Ya. akte notaris misalnya seperti itu. Ya. Juga surat keterangan atau keputusan dari Menkumham. Ya. Itu ya. Apabila tidak ada akte notaris, apakah izin itu akan diterbitkan? Tidak. Tidak ya? Tidak. Tidak sesuai dengan ini ya, prosedur. Nah, kemudian terkait dualisme yang Bapak sampaikan. Tadi kan di tahun 2013 ada izin operasional untuk SMP Dorowati. Kemudian di tahun 2015 sampai 2017 Dorowati Surabaya. Nah, maksud Bapak ini kan mengingatkan kembali karena di awal Bapak menjelaskan terkait. Maksud Bapak dualisme itu, apakah benar dualisme antara pendidikan Yayasan Pendidikan Dorowati dengan pendidikan Dorowati Surabaya? Karena dua hal ini, dua yayasan yang berbeda, Bapak. Apakah benar itu? Ya. Betul ya? Ya. Coba Bapak pastikan lagi di dokumennya. Yang pertama dari Dinas Pendidikan, betul ya, Dorowati ya. Yang kedua, yang di tahun 2015 itu Dorowati Surabaya, betul ya? Betul. Pastikan dulu, Pak. Yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2013 itu izin perpanjangan operasional untuk atas nama SMP Dorowati. Dorowati. Yang di 2017 Dorowati Surabaya, betul. Betul. Untuk yang 2015 tanggal 30 Desember 2015 itu izin operasional perpanjangan untuk SMP Dorowati Surabaya. Dorowati Surabaya. Itu yang menjadi penyebab tidak dipenuhinya izin operasional dualisme itu. Ya, setelah itu yang diketahui. Itu ya. Terkait dengan apa yang ditanyakan penasihat hukum tadi Dorowati Jaya, Bapak tahu untuk lebih jelasnya? Tidak. Pada intinya mereka juga ingin mengajukan izin operasional itu. Saya tidak tahu. Tidak tahu ya, tidak tahu. Tadi saksi menerangkan ada juga dokumennya. Ya. Yang Dorowati Jaya itu. Ya, secara di resume itu ada, tapi saya tidak pernah tahu dokumennya. Dan Baik. memang ada ya. Ya. Apakah kalau begitu ada 3 yayasan jadinya? Ya, itu yang saya tidak tahu. Tahunya 2 yang sesuai SKI. Tapi pernah membaca Yayasan Dorowati Jaya itu pernah membaca. Bacanya Di resume. itu semua. Ya, di resume. Terkait Dorowati Jaya itu, ingatkah Bapak kapan itu masuk ke dinas pendidikan pengajuan? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Namun dualisme itu baru diketahui di tahun berapa? Di akhir tahun 2017. Di akhir 2017 ya, Ya. setelah ini diterbitkan ya. Setelah itu sampai Yang akan ya. berakhir Ya. kemudian diketahui adanya dualisme itu. Ya.
mohon izin untuk menambahkan yang mulia. Saudara saksi, saudara tadi menyampaikan bahwa izin operasional itu tidak diperpanjang karena ada surat dari Yayasan Penduduk Jawa. Dari Yayasan Pendidikan Luar Jaya itu seperti yang saudara tadi bahwa ada surat ekspedik di tanggal 3 November 2017. Akhir izin operasional Pendidikan Darwati Surabaya ini bulan berapa sebenarnya? 2017. Bulannya berapa? Desember 29 Desember. Apakah setelah ada surat dari Darwati Jaya ini sehingga izin operasional itu tidak diperpanjang? Saya tidak tahu. Resume saudara terkait Darwati Jaya, Pak. Resume jadi saudara menyampaikan bahwa di sana ada resume, tertera ada tulisan Darwati Jaya. Ini tahun berapa? Ya, intinya ada dualisme. Mohon izin, saudara bawa catatan resume-nya nggak tidak? Ya, Tahun berapa itu saudara? 2017. Bulan berapa? 13 Juli. Saudara saksi, saudara selain kali ini hadir sebagai saksi untuk sidang pidana ini, pernah apa tidak saudara sebagai saksi di perkara perdata mungkin antara Darwati Jaya, Surabaya atau Yayasan Darwati? Pernah apa tidak saudara menjadi saksi? Tidak. Tidak pernah. Sebelumnya saudara tidak pernah menjadi saksi gugatan perdata. Tidak. Terima kasih. Saksi ya, dalam BAP saudara akan menyebut resume tanggal 7 Januari 2019. Itu resume apa? Ada di sini. Yang tanggal 7 Januari 2019 ada Pak? 7 jam. Ya. Di sini koordinasi mediasi lanjutan SMP Darwati tanggal 7 Januari 2019 ada Pak? Yang intinya disebutkan dari saudara-saudara, perpanjangan izin operasional SMP Darwati belum dapat diproses sampai dengan adanya kejelasan status Yayasan Pendidikan Darwati. Iya. Ada. Ya, selain terkait dengan izinnya belum bisa diproses karena status yayasan belum, ada lagi yang terkait dengan misalnya di situ disebut apakah ada Darwati Surabaya, Darwati Jaya, nah, permasalahannya apa? Kenapa belum Tidak disebutkan. Jadi resume rapat tanggal 7 Januari 2019, rapat koordinasi dengan Darwati ini ada Polrestabes, Kejaksaan Daerah, dan Pemkot tentang izin ini. Resume rapatnya ini sudah ditandatangani. Masih perlu klarifikasi legalitas yayasan Darwati itu terkait yang likuidasi atau pembubaran itu dengan legalitas dari Kementerian Hukum. legalitasnya? Ya. Tapi di sini sudah disebutkan perpanjangan izin operasional SMP Darwati belum dapat diproses sampai dengan adanya kejelasan status yayasan pendidikan. Itu kesimpulannya maksudnya? Iya. Disebutkan di situ. Iya. Jadi disimpulkan terkait perpanjangan izin operasional SMP Darwati belum dapat diproses
dan itu diperlukan kejelasan status yayasan. Status yayasan. Ya. Yang status yang mana itu maksudnya? Maksudnya apakah Dorowati atau Dorowati Surabaya atau Dorowati yang lainnya? Ya, disebutkan kejelasan status yayasan pendidikan Dorowati. Kalau kegiatan belajar mengajar berarti kapan tahu Bapak? Tahu berapa? Setahu kami yang di data di Dapodik terakhir itu yang sudah dilaporkan ke Kementerian Pendidikan itu kan tahun 2020 itu SMP Dorowati itu masuk di ikunya arti presiden. Jadi terakhir update data dan itu dianggap merger atau tutup itu 2020. 2020. Ya. Bulan Juli. Bulannya kami belum bisa lihat, itu terakhir tahun ini. Nah, maksudnya mulai tidak ada menerima Ya. siswa yang kapan? 2020. Sudah 2020. Pertengahan berapa ya? Bisa jadi Juli Agustus. Waktu itu COVID kan sudah COVID ini ya. Ya. Pindah kemana nih anak didiknya, masih di situ atau bagaimana? Dimutasi kan? Dimutasi ya. Maksudnya berhenti total. Iya. Kalau seperti itu, yang saudara tahu ya di dinas pendidikan, bisa operasional lagi di mana? Harus memenuhi persyaratannya terkait Iya. ya. Kalau kesimpulannya kan ada dualisme. Ya. Apakah diselesaikan dualismenya itu maksudnya? Iya. Diselesaikan dulu, baru bisa operasional lagi. Betul. Apakah sampai sekarang sudah selesai terkait dualisme itu? Sebenarnya belum. Belum ya. Berarti masih berhenti Iya. belajar mengajarnya ya? Iya. Kesimpulannya kan karena dualisme. Apakah ada catatan lain sehingga operasionalnya berhenti? Apa kesimpulannya karena dualisme itu? Ya, yang pokok itu. Yang pokok itu. Jadi saudara menerangkan tidak tahu atau tidak ada, sudah tidak pernah menjadi saksi dalam perkara perdata terkait dengan sengketa itu, yayasan tidak pernah ya. Apakah itu saudara tahu mungkin ini sedang dibuat perkara perdata? Kami tidak tahu. Walaupun mendapat informasi dari atasannya sekarang, kan ini terkait dengan bimbingan soal siswa ya. Apakah mungkin pernah dirapatkan terkait kegiatan Dorowati ini sekarang sedang perkara perdata misalnya? Terakhir baru tahu. Nah, maksudnya perkara gugatan perdata ini kan perkara pidana ya. Ya. Pernah mendengar Pernah. Terkait perkara perdata digugat, bukan digugat, maksudnya dinas pendidikan. bukan di antara mereka yang cerita itu. Pernah tahu nggak? Ada apa? Nggak pernah. Saudara terdakwa dari transaksi ini ada yang mau ditanggapi atau ada yang salah? Ya, kita ada yang mulia, soalnya suka kayak sama izin personal ini, sebagai saya tidak mengalami. tidak ada tanggapan ya? Ya. Nah, cukup tadi ya. Jadi terdakwa tidak menanggapi karena tidak tahu mengenai soal yang terkait dengan operasional. Maksudnya transaksi ini prosedurnya atau pembacaannya ditanggapi. Terdakwa tidak menanggapi karena tidak nyambung dengannya. Ya, terima kasih sudah selesai cerita. Terima kasih. Biasa saksi faktanya ada ahli seorang. Nanti ada saksi yang
Mohon izin dari penasihat pertama mengajukan saksi Richard, nanti ada 3, terus saksi ahlinya ada 2 yang dari Selasa dan Kamis. Mohon izin untuk ahli akan bersama keluarga atau satu persatu. Mohon waktu pastinya akhirnya atau realisasinya. bisa pasti ya. Tadi begini. Iya. Ya, walaupun agak molot sedikit, berarti mesti kerja bakti bisa Siap. Bisa. rumah atau kerja segala Siap. Saudara terdakwa, penuntutmu masih mengajukan ahli. Kita tunda hari Selasa tanggal 4. Ada 2 orang lagi yang mau. Jadi setelah itu dijadwalkan dari Kamisnya kasih meninggalkan. Ya, dan terdakwa terakhir. Pak Dadang, bisa komentar Pak Dadang. Pak Dadang bekasnya santri juga ya? Pak Dadang.